Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahmi Fauzi. Saya dari kelas fikih 5A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester Filsafat Pendidikan Islam. Langsung saja, pertanyaan yang pertama adalah bagaimana cara Anda menganalisis sebuah informasi yang berada di sosial media, baik itu di YouTube, di Instagram, atau di Facebook. Nah, bagaimana cara Anda menentukan apakah berita tersebut hoaks atau tidak? Nah, baiklah. Sebagai seorang mahasiswa milenial, tentunya kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya gadget, kemudian sosial media, teknologi, dan sebagainya. Nah, dengan berkembang pesatnya teknologi informasi dan sosial media saat ini, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak juga berita-berita yang beredar dan tersebar luas. Tidak penting apakah berita itu hoaks atau tidak, akan tetapi berita tersebut luas tersebar kemana-mana. Nah, maka dari itu, untuk menganalisis apakah berita tersebut hoaks atau tidak, itu terdapat beberapa cara. Nah, yang pertama, caranya itu adalah hati-hati dalam membaca atau melihat judul yang provokatif. Karena pada dasarnya, seorang pemberita itu menulis berita, biasanya judulnya itu dibumbu-bumbui, atau istilah kerennya adalah dikasih clickbait. Nah, jadi orang yang membaca akan ke-trigger. Nah, apa itu trigger? Trigger itu adalah terpicu. Terpicu untuk saja bisa saja orang tersebut terpicu untuk terhasut dengan berita yang terjadi dan segala macamnya. Namun, pada kenyataannya, setelah membaca isi dari berita tersebut, ternyata berita tersebut tidak sesuai dengan judul yang dicantumkan. Nah, maka dari itu kita harus pilih-pilih dan bisa melihat berita mana yang hanya clickbait di judul saja, akan tetapi juga harus membaca isi dari berita tersebut. Yang kedua adalah dengan cara melihat apakah berita tersebut diupload di situs resmi atau tidak. Nah, contoh situs resmi di Indonesia itu adalah CNN Indonesia atau Kompas TV. Nah, itu kan merupakan sudah situs resmi pemberitaan ya. Nah, maka dari itu bisa dikatakan berita tersebut valid karena sudah berdasarkan situs resmi. Yang ketiga adalah mengecek keaslian foto. Nah, bagaimana cara mengecek keaslian foto? Caranya itu adalah dengan melihat, dari kita pasti tahu jika berita itu tuh benar adanya, pasti ada dokumentari, kemudian ada keterangan tanggal dan segala macamnya. Nah, dan juga kita bisa lihat dari bisa kita cari di Google atau kita cari di berbagai platform yang tentunya sudah resmi. Nah, maka dari itu kita harus teliti dulu, cek apakah foto tersebut asli atau tidak. Dan yang keempat adalah saring sebelum sharing. Nah, jadi sebelum kita mendapatkan atau mencari berita, kita saring dulu apakah berita tersebut benar atau tidak. Dengan cara apa? Ya, dengan cara melihat dari berbagai sumber yang ada. Nah, jika sudah benar, nah maka kita share untuk kebaikan bersama, mungkin jika beritanya tersebut untuk kebaikan bersama. Nah, apabila kita tidak saring terlebih dahulu, maka bisa jadi kita membantu untuk menyebarkan berita hoaks, dan itu tentu saja tidak baik. Nah, maka dari itu, tadi bagaimana caranya? Simpulnya, yang pertama adalah hati-hati dengan judul yang berisi provokator. Yang kedua adalah ceklah situs resmi. Apakah berita tersebut diupload di akun resmi atau tidak? Yang ketiga, cek keaslian foto. Dan yang keempat adalah saring sebelum sharing. Nah, pertanyaan kedua adalah apakah aliran rekonstruksionisme perlu di masa pandemi COVID ini? Baiklah. Sebelumnya kita pernah belajar rekonstruksionisme, bahwa rekonstruksionisme itu adalah suatu aliran yang mana menata tata susunan lama menjadi tata susunan yang baru, tanpa menghilangkan yang lama, akan tetapi yang lama tersebut dirubah menjadi baru, menjadi maju, atau menjadi modern. Nah, jika kita lihat pada masa hidup saat ini ya, tentu saja hidup kita sudah berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Bagaimana tahun dulu, itu kita bebas untuk berpergian kemana saja, tanpa menggunakan masker, kita bebas berkerumunan, dan segala macamnya. Nah, hal itu tentu saja berbeda
berbeda dengan kehidupan COVID pada saat ini, di mana kehidupan kita pada saat ini tuh sangat terbatas. Harus melakukan berbagai swab test lah, inilah, itulah, dan berbagai syarat yang banyak-banyak tersebut. Nah, menurut pendapat saya, perlu diterapkannya aliran rekonstruksionisme ini pada masa COVID-19. Karena terdapat perubahan tata susunan hidup. Ya, walaupun bisa dikatakan bahwa tata susunan hidup sekarang lebih bersifat kurang baik ya, karena dapat membatasi kegiatan kita. Nah, namun aliran rekonstruksionisme ini sangat dapat diterapkan apabila setelah pandemi COVID berakhir. Bagaimana nanti kita hidup kembali as a normal atau new normal, kembali kepada kehidupan normal. Nah, disinilah tatanan kehidupan hidup yang baru itu dimunculkan. Nah, bagaimana dulu kita COVID kan hidup itu kan serba terbatas kan, tidak bisa keluar kemana-mana. Nah, setelah adanya masa new normal atau masa pandemi COVID berakhir, nah di sanalah kita kembali menata tata susunan lama menjadi tata susunan baru. Nah, begitu. Namun tidak meninggalkan COVID tersebut. Mungkin pada masa COVID kan kesehatan kita kan kurang memperhatikan kesehatan. Nah, di masa new normal ini, nah kita lebih menjaga kesehatan, lebih menata hidup untuk lebih sehat. Kita tahu mana makanan yang akan menambah imun tubuh. Kita tahu mana kegiatan yang akan meningkatkan imun tubuh. Nah, maka dari itulah ditata susunan kehidupan kita menjadi lebih baik setelah adanya new normal atau kehidupan normal setelah pandemi COVID berakhir. Itulah pendapat saya. Kemudian, pertanyaan yang ketiga adalah bagaimanakah pandangan esensialisme dalam pembelajaran. Kemudian sebutkan contoh kasusnya. Baiklah, pandangan esensialisme ini merupakan sebuah pandangan di mana itu kembali kepada kebudayaan lama, kembali kepada kebudayaan-kebudayaan yang terdahulu yang dianggap itu merupakan suatu kebaikan. Suatu kebaikan sehingga dilaksanakan pada zaman dahulu. Nah, aliran esensialisme ini juga disebutkan bahwa itu tuh berpatokan kepada sesuatu yang jelas atau yang stabil, tidak bertele-tele dan segala macamnya. Jika kita ambil sebuah contoh kasus nih, misalnya ya, kita lihat sekarang yang memang banyak terjadi itu adalah kasus di mana peserta didik itu sudah tidak lagi memiliki norma kesopanan. Bagaimana peserta didik itu tidak lagi memiliki tata krama yang baik kepada gurunya. Bahkan ada yang sampai membunuh guru, ada yang melakukan tindakan kriminal, melecehkan, dan segala macamnya. Nah, jika kita terapkan aliran esensialisme sebagaimana kita lihat balik ke belakang, di mana dulu para peserta didik itu begitu santun kepada guru. Guru itu sangat dihormati, guru itu sangat dihargai, sangat beda kan? Terlihat perbedaannya dari yang masa sekarang dengan masa dulu. Nah, maka dari itulah, dengan aliran esensialisme ini, dibawalah kebudayaan yang lama itu tadi. Bagaimana kebudayaan yang lama itu tuh seperti tata keramanya kepada guru, sopan santunnya kepada guru, kemudian hormatnya kepada guru ditanamkan lagi di peserta didik pada saat ini. Bagaimana kita harus hormat, bagaimana kita harus patuh terhadap guru melalui ajaran kebudayaan yang lama tersebut. Karena memang sejatinya peserta didik pada zaman dahulu itu begitu sangat patuh, begitu sangat hormat kepada seorang gurunya. Nah, maka disinilah peran aliran esensialisme ini sangat diperlukan untuk menarik kembali norma-norma kesopanan, norma-norma hormat kepada guru untuk peserta didik yang ada pada zaman sekarang ini. Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah sebutkan filosofi hidup Anda dan jelaskan. Baiklah, saya memiliki filosofi hidup itu terinspirasi dari seorang public figure, yaitu filosofinya adalah much care, much give, much get. Much care adalah banyak peduli. Much give, banyak memberi, dan much get, banyak mendapat. Yang pertama adalah much care. Setiap kita itu pasti akan membutuhkan interaksi antara sesama makhluk sosial. Tidak bisa dipungkiri bahwa kita pasti suatu saat akan membutuhkan pertolongan orang lain.
Nah, sebelum kita membutuhkan pertolongan orang lain, maka kita terlebih dahulu yang peduli. Kita yang terlebih dahulu menolong orang lain. Peduli bukan hanya saja tentang sesuatu hal dalam artian sempit. Peduli itu banyak sekali. Bisa saja peduli terhadap diri kita sendiri contohnya, atau peduli kepada teman-teman, peduli ke sesama. Intinya dalam hal ini adalah bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada, yang bisa kita bantu orang lain. Kemudian adalah majkif. Majkif itu adalah banyak memberi. Nah, banyak memberi di sini bukan hanya tentang soal uang. Memberi juga bisa dalam bentuk waktu, memberi dalam bentuk tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Contohnya, kita memberi dalam hal waktu kita. Misal, teman kita itu dalam keadaan bersedih, dan dia butuh orang untuk mendengarkan curahan hatinya. Butuh hanya untuk mendengarkan saja, tidak untuk nasihat dan segala macamnya. Kita dengarkan keluh kesahnya. Setelah dia lega, pasti dia akan merasa lebih baik kan. Nah, itu merupakan bentuk memberi kita dalam hal meluangkan waktu untuk teman kita, sehingga teman kita itu merasa bahwa kita itu peduli terhadapnya. Kemudian yang ketiga adalah much get, banyak mendapat. Nah, much get ini adalah buah atau hasil dari dua yang sebelumnya kita lakukan. Jadi dengan banyak kita peduli, dengan banyak kita memberi, maka akan banyak pula yang kita dapatkan. Dan yang kita dapatkan itu mungkin saja itu tidak terduga. Mungkin secara garis besarnya dengan kita memberi, maka mungkin kita akan kekurangan. Karena kita memberi kan, pasti yang punya kita menjadi kurang. Tetapi ingatlah, memberi tidak akan mengurangi, akan tetapi memberi itu adalah bagaimana kamu menyiapkan sesuatu hal yang besar yang tidak akan kamu duga datangnya dari mana. Itulah filosofi hidup saya. Kemudian yang terakhir adalah pesan diri saya sendiri, untuk saya bagaimana bisa membanggakan orang tua. Sebelumnya saya berterima kasih kepada diri saya sendiri, sudah berjalan, sudah melangkah sejauh ini. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, karena saya diberikan privilege yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Menjadi seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah karena tidak semua orang dapat merasakannya. Nah, untuk itu, untuk diri saya sendiri, jangan malas, tetap semangat, jangan rebahan, jangan leha-leha. Ingat bahwa ada orang tua yang sangat menunggu kesuksesanmu. Jangan pernah sakiti hati orang tua. Jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua. Taatlah selalu kepada orang tua, karena apapun yang kita lakukan jika tidak atas ridho orang tua, maka semuanya akan sia-sia. Dan saya berterima kasih juga kepada diri saya sendiri, karena kita perlu love yourself, yaitu perlu untuk mencintai diri sendiri. Jika kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita dapat melakukan apa selanjutnya yang akan kita kerjakan? Karena diri kita sendiri saja kita tidak suka gitu. Belajarlah mencintai diri sendiri, jadikan kekurangan itu sebagai suatu batu loncatan untuk lebih maju lagi ke depannya. Jangan kekurangan yang kita miliki itu menjadi semangat kita itu mundur. Sekali lagi, saya memberi nasihat kepada diri saya sendiri. Terima kasih banyak sudah berada di titik ini. Ingat, orang tuamu menunggu kesuksesanmu. Tetap berjuang, tetap semangat, jangan malas, dan tetap hormat kepada orang tua. Baiklah, itulah pesan yang dapat saya sampaikan untuk diri saya sendiri. Dan kepada orang tua saya, terima kasih banyak atas segala upaya yang telah diberikan kepada saya. Saya tidak akan menyia-nyiakan anugerah yang telah diberikan oleh Allah kepada saya, yaitu orang tua yang begitu luar biasa menyekolahkan saya sampai kepada perguruan tinggi ini. Saya tidak akan pernah melupakan itu, dan suatu saat insya Allah saya akan membalaskan semua jerih payah orang tua saya atas segala pengorbanan yang telah beliau berikan kepada saya. Akhiru kalam,
Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.